Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nagrati, Eskom-Enkom, Prodi Sistem Informasi dari STEMIK dan Riau. Melalui video ini, saya menjelaskan salah satu dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Penunjang Keputusan, di mana bobot dari mata kuliah tersebut yaitu sebanyak 3 SKS. Capaian mata kuliah dari Sistem Penunjang Keputusan ini adalah salah satunya mahasiswa mampu mengembangkan sistem dengan cara melakukan perencanaan, analisis desain, penerapan, pengujian, dan pemeliharaan sistem untuk menghasilkan sebuah solusi yang relevan, akurat, tepat, sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai algoritma dan kompleksitas dengan cara mempelajari konsep-konsep sentral, kecakapan yang dibutuhkan untuk merancang, menerapkan, menganalisis algoritma yang digunakan untuk pemodelan dan desain sistem berbasis komputer. Yang ketiga, mahasiswa mampu memanfaatkan pengetahuan di bidang sistem cerdas yang dimiliki terkait dengan pengembangan sistem cerdas tersebut yang dapat mempelajari pola data, mengekstrak informasi, kemampuan belajar dengan tujuan untuk menghasilkan solusi yang dapat diterima secara optimal. Materi-materi yang akan dipelajari di sistem penunjang keputusan ini adalah yang pertama manajemen support system, yang kedua manajemen keputusan, pengambilan keputusan sistem pemodelan, yang ketiga decision support system, manajemen data, pemodelan dan manajemen model antarmuka, membangun decision support system, group decision support system, executive information support system, dan knowledge serta data engineering. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah delivery interaksi assessment. Delivery interaksi assessment ini menjelaskan atau menggambarkan bagaimana dosen memberikan materi atau mengantarkan mata kuliah ini supaya sampai maknanya atau capaian mata kuliah itu terhadap mahasiswa. Dan interaksi adanya terbangun atau adanya aktivitas antara dosen dan mahasiswa, dan serta asesmen si dosen itu bagaimana caranya menilai hasil dari perkuliahan tersebut. Media tambahan yang saya gunakan adalah WhatsApp. WhatsApp ini digunakan untuk membantu komunikasi dan interaksi di luar kelas atau di luar ruangan kampus. Baiklah, berikut video pembelajaran dengan mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam, Bu. Malam, Bu. Di sini kita melakukan pertemuan dengan mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan, di mana dengan topik pembahasan kita hari ini adalah Decision Support System. Jadi sebelum kita mulai pada kegiatan ini, sebaiknya kita baca doa sesuai dengan kepercayaan. Siapa yang bisa memimpin doanya? Retam ya, bisa ya Retam? Halo, Retam bisa? Baik, Bu, boleh, Bu. Ya. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada malam yang berbahagia ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita mulai dengan kegiatan kita setelah berdoa. Masih dalam keadaan sehat ya? Iya, Bu. Dan bisa kita lanjut, tetap semangat. Oke, kita mulai dengan pembahasan kita hari ini. Kita kemarin Ibu sudah membagikan topik pertemuan kita hari ini di bagian decision support system. Nah, siapa yang bisa memahami atau siapa yang bisa memberikan pemahaman mengenai decision support system itu apa? Siapa yang bisa menjelaskan decision support system? Mai bisa, Mai? Ya, Bu. Yang definisi dari decision support system itu adalah sistem
yang ditujukan untuk mendukung keputusan manusia. Jadi itu artinya juga sebagai sistem untuk mendukung keputusan, Bu. Oke, baik. Ada yang bisa menambahkan decision support system? Kalau menurut saya, Bu, Ya, Budi. decision support system itu adalah sistem yang berbasis komputer yang mengumpulkan informasi suatu elemen-elemen yang terhubung untuk mengambil suatu pengambilan keputusan. Oke, bagus jawabannya. Jadi decision support system itu adalah suatu sistem yang bisa mendukung seorang manajemen atau manajemen itu dalam pengambilan keputusan. Baik, kita lanjut ke dalam pembahasan. Ada 6 syarat sistem pendukung mencapai tujuannya. Sistem itu mendukung keputusan dalam pencapaian tujuan, yaitu adanya sederhana, ribet, mudah untuk dikontrol, mudah beradaptasi, lengkap pada hal-hal penting, mudah berkomunikasi. Nah, di sini syarat ini adalah tercapainya sistem itu dalam membuat keputusan yang bagus dan bisa relevan, cepat, dan bermanfaat. Dan ada beberapa 14 karakteristik di dalam decision support system ini. Yang pertama, semi-structured decision for manager and difference-nya. Dan banyak lagi karakteristik yang sudah dijelaskan di dalam modul yang terdapat pada modul tersebut. Nah, di sini ada keuntungan dari decision support system itu. Siapa yang bisa menyebutkan keuntungan apa saja yang bisa terdapat di dalam decision support system? Saya Budi. Oke, siapa Budi ya? Oke Budi, bisa Budi jelaskan apa saja keuntungan adanya decision support system? Mampu mendukung pencairan solusi dari masalah yang kompleks, respon cepat pada situasi yang tak diharapkan dalam kondisi yang berubah-ubah. Setelah itu mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang berbeda-beda. Ada banyak lagi, Bu, tapi kayaknya teman yang lain mau menjawabnya juga. Siapa yang bisa menambahkan? Saya, Bu. Ya, oke, lanjut. Keuntungan dari DSS ataupun sistem pendukung keputusan yaitu untuk mempersingkat waktu ataupun dalam suatu pemecahan masalah, Bu. Yang kedua, solusi yang diberikan lebih bisa dipercaya. Selanjutnya mungkin pada pengambilan proses keputusannya itu informasi lebih akurat, Bu. Oke. Sekian dari saya. Oke, jadi keuntungan decision support system itu adanya sistem pendukung keputusan, dia mampu untuk mendukung pencarian solusi dari masalah-masalah yang kompleks, di mana responnya cepat pada situasi yang tak diharapkan dalam kondisi yang berubah-ubah, dan mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang berbeda pada konfigurasi yang berbeda juga secara cepat dan tepat, sehingga pandangan dan pembelajaran baru bisa kita ambil manfaatnya dan memfasilitasi komunikasi dan meningkatkan kontrol manajemen dalam kinerja, serta menghemat biaya dalam pengambilan keputusan yang tepat dan bermanfaat. Oke, kita lanjutkan dengan komponen decision support system, di mana di sini ada beberapa komponen. Yang pertama, data manajemen, model manajemen, dan communication knowledge management, di mana di sini data manajemen ini termasuk dalam pengolahan data yang tersimpan di dalam database. Yang kedua, model manajemen. Model manajemen ini memfasilitasi atau memodelkan sebuah finansial statistikal, di mana manajemen sains dan berbagai model kuantitatif, sehingga memberikan sistem ke suatu kemampuan analisnya menjadi software yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Communication atau dialog subsistem. User bisa berkomunikasi dengan memberikan perintah pada DSS-nya melalui subsistem ini. Berarti dia menyediakan antarmuka. Antarmuka itu maksudnya program yang telah disediakan untuk mengatasi semua permasalahan. Tampilannya ya, knowledge adalah ilmu, substansi opsional dari semua dukungan subsistem lain yang bertindak sebagai komponen yang berdiri secara sendiri. Sini ada modul konseptual decision support systemnya, pola penggunaan di dalam DSS-nya. Nah, di sini siapa yang bisa menjelaskan pola-pola dalam penggunaan decision support system terhadap user? Sini ada 3 pola. Yang pertama, subscription mode,
yang kedua terminal mode, yang ketiga intermediary mode. Dio bisa menjelaskan, Dio? Iya, Bu. Ya, coba jelaskan, Dio. Yang ketiga dari pola usernya. Yang ketiga dari pola pengguna DSS ya, Bu. Iya. Subscription mode. Sebentar ya, Bu. Iya. Subscription mode. Barangkali ada yang bisa membantu Dio. Mohon teman bantu. Mai, bisa Mai? Bisa, Bu. Ya Mai, coba jelaskan Mai. Untuk pola penggunaan DSS itu dia ada 3. Yang pertama subscription mode, itu tuh dia pengambil keputusannya itu menerima report yang dihasilkan secara teratur. Kalau misalnya yang kedua itu terminal mode, yang dia itu usernya itu secara langsung mengambil dari sistem yang dimana dia bisa melalui akses online. Sementara yang ketiga itu intermediary mode, dia menggunakan sistem yang pakai perantara. Jadi kalau misalnya melakukan analisisnya itu kita nggak secara langsung ambil gitu, Bu. Oke, bagaimana menurut pendapat saudara? Ada yang bisa menambahkan? Udah cukup bagus kayaknya, Bu. Sudah cukup bagus. Oke, memang jawaban Mai sudah bagus dan mendekati terhadap pola-pola yang digunakan untuk mendukung keputusan tersebut. Tipe-tipe terhadap, di sini ada tipe-tipe terhadap dokumen manajernya. Ada staff assistant, expert tool, user, business system atau analis, fasilitator, in group decision super system. Di sini ada pula hardware dan software dalam decision super system. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan. Retam, ada yang mau ditanyakan, Retam? Sejauh ini belum ada sih, Bu. Oh, belum ada ya. Berarti masih paham ya apa yang dijelaskan. Nah, di sini ada hardware dan software DSS. Di sini hardware dan software adanya team sharing network, mainframe, workstation, mini atau personal komputer, distributed decision super system. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu yang bertanya ya, apa yang dimaksud dengan team sharing network? Menurut pendapat saudara, bagaimana proses team sharing network itu? Saya, Bu, jawab. Ya. Time sharing menurut saya metode yang dapat dipakai dalam sistem operasi yang memungkinkan sejumlah pemakai dapat berinteraksi dengan proses yang dibuat secara bergantian dengan jumlah waktu yang sama. Ada tambahan yang lain? Bagaimana pendapatnya? Bagaimana tim sharing networknya? Adanya tim sharing ini supaya berbagi data itu terhadap pembagian keputusan atau pengguna keputusan itu lebih memanfaatkan waktu sehingga responnya lebih baik. Jadi seandainya kita membutuhkan sebuah data karena adanya sebuah jaringan, jadi pembagiannya lebih akurat dan efektif, lebih memudahkan. Dan mainframe ini kebutuhannya tergantung kesediaan di dalam layanan yang diinginkan oleh distribusi decision super systemnya atau penyedia
sistem pendukung keputusannya. Jadi dengan adanya sistem pendukung keputusan ini, semua perangkat, semua pengolah software, hardware-nya itu sangat memudahkan dalam memproses sebuah data dalam memenuhi kebutuhan. Sini ada tiga tipe di dalam klasifikasi dukungan DSS-nya. Yang pertama tipe data oriented dan yang kedua model oriented. Ada 3 data oriented ini dikategorikan, pertamanya file drawer system, data analysis system, dan analysis information system. Dan tipe berikutnya accounting models, representation models, optimization models, dan suggestion model. Di sini ada lagi level dalam teknologi. Level teknologi, di mana level teknologi ini adanya spesifik decision super system, yang kedua decision generator, yang ketiga decision tool. Di mana di sini dia menggunakan aplikasi dan bahasa pemrograman yang disesuaikan untuk pengolahan decision support system itu, sistem pendukung keputusan tersebut. Salah satunya bahasa atau aplikasi di situ nantinya akan diolah data-data tersebut sesuai dengan metode atau permasalahan yang kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Pertanyaan? Ada pertanyaan Bu, kah? Ya, Bu, saya mau tanya. Yang untuk time sharing network tadi, itu kan bikin kita lebih gampang untuk ngambil data gitu kan, Bu. Kalau misalnya kayak gitu, tentu keuntungannya kan mempermudah kita. Ada nggak kerugiannya atau kayak kekurangannya gitu, Bu? Nah, pertanyaan dari Mai sangat bagus. Ada yang bisa menjawab? Silakan memberi tanggapan terlebih dahulu. Saya, Bu. Ya, Retam. Jadi kalau menurut saya, Bu, kekurangan dari atau kerugian dari time sharing network adalah biaya kontrolnya, Bu. Jika suatu DSS sering digunakan, maka biaya time sharingnya menjadi lebih tinggi, gitu. Kalau menurut saya, Bu. Respon yang sangat bagus. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada ya. Tadi itu kerugiannya ya, Maya? Kerugian terhadap sharing network. Kerugiannya sebenarnya yang dijawab Retam itu memang bagus, memang ada kerugian di samping pengeluaran dana yang besar karena kita membutuhkan sebuah database atau media penyimpanan yang besar di dalam kita di saat pengolahan data tersebut. Sehingga kita harus melakukan pembaharuan terhadap data-data yang kita butuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dalam keputusan kita. Yang berikutnya, kerugiannya rentan disusupi oleh hacker ya. Jadi di sini kita kerugiannya itu nanti untuk kegiatan untuk pengamanannya, untuk mengamankan sebuah data kita harus mengasih password terhadap pelindung data kita. Dan manfaat dari sistem dari time sharing itu kita bisa mendapatkan data itu secara cepat dan akurat karena data-data itu sudah kita olah dan kita simpan di dalam database kita, distribusikan ya dalam sistem pendukung keputusan atau decision support system. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Untuk materi kita cukup sampai di situ. Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi pembelajaran kita hari ini? Mai bisa menyimpulkan, Mai? Kesimpulan Bisa, dalam pertemuan kita hari ini? Bisa, Bu. Oke, Mai. Jadi kesimpulan untuk pertemuan kali ini adalah mengenai DSS atau sistem pengambil keputusan. Di sini tuh DSS adalah sistem yang berorientasi dari user ke user. Jadi dibangun dari user dan juga digunakan oleh user. Di mana DSS itu meningkatkan efektivitas kita dalam mengambil keputusan dan juga komponen-komponen utamanya itu ada dari modelnya, ada dari database, manajemen, dan juga interface-nya. Lalu dari DSS ini juga dia dia juga dapat langsung digunakan oleh manajer, bisa diakses online dan juga bisa diakses secara langsung ataupun pakai perantara. Terus jenis data itu akurat dan kita cepat aksesnya gitu, Bu. Oke, kesimpulan yang sangat bagus dan kompleks.
Oke, untuk pertemuan sekarang kita cukupkan dan materi selanjutnya nanti Ibu kirimkan melalui media komunikasi kita ya, seperti biasanya WhatsApp. Dan kita tutup pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas responnya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.